24 korban ledakan di SMA N72 Jakarta hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Pemulihan korban kini menjadi fokus utama dan tidak hanya fisik, melainkan juga pemulihan psikologis korban. Hampir sepekan berlalu dari insiden ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan belajar masih dilakukan secara daring menunggu kesiapan para siswa untuk kembali ke sekolah. Sementara itu, 24 siswa SMA N72 Jakarta yang jadi korban ledakan masih berjuang sembuh dari luka bakar dan gangguan pendengaran. Korban dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan Rumah Sakit Yarsi. Beberapa korban bahkan mengalami kerusakan membran telinga hingga harus dioperasi. Jadi yang dirawat sekarang itu masih ada 11 yang 6 orang yang dalam proses perawatan dengan kebocoran gelang telinga. Yang sisanya itu kita siapkan untuk hiperbarik dan dilanjutkan dengan rawat jalan. Ada 4 siswa yang mengalami tuli mendadak tanpa kerusakan membran telinga, itu masuk ke hiperbarik untuk mendapatkan terapi oksigen bertekanan tinggi. Kementerian PPPA turut terlibat dalam pemulihan anak-anak yang menjadi korban ledakan di SMA N72. Sejumlah psikolog akan dilibatkan untuk pemulihan psikologis korban dan orang tua serta pengajar di SMA N72. Karena yang dilakukan pendampingan ini bukan hanya sekarang yang sedang sakit, guru, orang tua, dan juga siswa lain yang ada di sekolah itu menurut saya sangat penting dilakukan pendampingan. Pendampingan psikologis ini yang utama bagi kami dan besok kita akan berkoordinasi lebih lanjut baiknya apa yang kita lakukan untuk anak-anak, ya, untuk keluarga dan juga untuk guru-guru. Kasus ledakan di SMA N72 menjadi alarm pentingnya menciptakan ruang aman di sekolah sebagai rumah kedua bagi anak. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan menyebut pihak sekolah harus peka mendeteksi perilaku siswa dan menyalakan deteksi dini kesehatan mental. Berkala atau terjadwal ya dilakukan penyuluhan dan lain-lain itu. Yang kedua juga mendeteksi tetap ya, yang tetap harus ada pendeteksian dini ya terhadap anak-anak atau remaja yang terindikasi tanda kutip gitu ada perilaku-perilaku yang mencurigakan ini ada mengenai persoalan kesehatan mentalnya gitu ya. Nah kalau itu bisa dilakukan, saya kira lebih bisa diantisipasi lebih baik ya. Jadi ada kanal ya, ada kanal-kanal yang bisa disalurkan, termasuk juga guru BP dan juga sebetulnya bukan hanya peran guru BP ya, wali kelas, guru-guru bidang studi juga harus bisa melihat gejala-gejala misalnya anak-anak yang tadi ya, yang lain daripada yang lain gitu. Pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, pemulihan korban jadi fokus utama. Pemerintah memastikan akan terus memberikan pendampingan kepada korban, tak hanya pengobatan luka fisik, tapi juga trauma healing. Tim Liputan, Kompas TV.